Si paling lingkungan. Si paling lingkungan. Nangis, tolong. Emang orang sustainability di corporate ngapain sih Mbak daily-nya gitu? Apakah sama dengan karyawan Gini-gini lainnya? aja kita podcast kerjaannya. Mohon kita positive thinking. Corporate atau politikus? Waduh, dua-dua. Karena kita nggak bisa, kalau mau paham corporate harus paham politik, politik juga harus paham corporate. Ya sustainability itu bukan cuma si paling dakwah lingkungan ya guys. TBS itu punya journey yang cukup menarik karena dimulai dari perusahaan yang memiliki batu bara, kita juga punya PLTU, tapi kita melihat ke depannya ini ya kita punya komitmen untuk bisa ikut ambil bagian dalam green economy supaya growth kita juga bisa sustainable. Selamat datang di EcoPod, podcastnya para pelaku sustainability dan ecopreneurs. Podcast ini dalam langkah Membumi Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 November 2024 persembahan Blibli Ticket Action dan juga Ekosistem di Senayan Park, Jakarta. Akan ada event music, performance, ecopreneurs market, workshop, narasumber yang keren-keren abis, dan pastinya gratis untuk semuanya. So, bagi teman-teman yang ingin kolaborasi, silakan merapat dan cek barcode di bawah ini. So, di episode pertama EcoPod, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah SVP TBS Energi Utama, Mbak Triana Krisandini Tanjung. Halo Mas Pandu. Halo Mbak Triana. Thank you for having me. Selamat ya untuk EcoPod. Ini podcast pertamanya. EcoPod pertama ya. EcoPod pertama. Semoga nggak pressure ya. Agak pressure, cuma nggak apa-apa. Kita pressure bareng-bareng. Pressure bareng-bareng. Saya juga pressure. Ini untuk episode pertama. Oke. Ini kita yang terima kasih juga. Kita disambut di kantor TBS Energi Utama. Jadi kita set up teman-teman ekosistem di sini bareng-bareng dengan Mbak Triana. So, sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan Mbak Yana dulu ya. Sebagai background-nya, Mbak Yana dulu mengambil pendidikan di University of Oregon di US, Bachelor of Science 2007 sampai 2011. Lalu di Columbia untuk Master of International Affairs 2013 sampai 2015. Untuk karir sempat di BKPM ya Mbak ya, di New York ya waktu itu. Betul. 2011 sampai 2013, moving ke Tanurto Foundation as Partnership Manager 2015 sampai 16. Hingga akhirnya April Assistant Director Sustainability 2016 sampai 2021 dan terakhir ini ya TBS Energi SVP Sustainability 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang. Mantap loh research-nya nih Mas Pandu, thank you. Walaupun ada contekannya ya Mbak ya. Gak apa-apa, berarti prepare ya research-nya. Nggak ada yang salah ya berarti. Nggak ada yang salah, alhamdulillah. Kemarin dengar Mbak Yana sempat cuti juga ya, sempat nyemplung di politik. Waduh. Boleh cerita dikit nggak pengalamannya kemarin? Oke, iya. Jadi, halo teman-teman, ini sebutannya apa? EcoMate. EcoMate. Oke, halo EcoMate. Thank you ya. Sudah nonton kita berdua pagi ini, walaupun kita sama-sama tegang ya, Mas Pandu. Cukup tegang. Nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau kita ngobrol jadi santai. Jadi bener banget, kemarin aku sempat ada cuti sebentar, sabbatical leave dari kantor, karena aku memberanikan diri untuk terjun dan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif DPR RI. Di Riau ya? Waktu itu aku dapilnya Riau, betul. Dapil Jadi Riau. aku belajar banyak banget. Setelah cuti itu kayak kembali sebagai orang yang baru karena ilmunya banyak yang baru, pengalamannya banyak yang baru. Absorb ilmu baru. Ilmu baru. Jadi sekarang nih semangat baru, ilmu baru. Ya insya Allah jadi bisa semakin berkaryanya juga semakin maksimal. Gitu. Ini berarti udah balik lagi di TBS ini per kapan Mbak? Bulan apa ya? Mei kayaknya. Mei ya, berarti masih 1, 2, 3 bulanan ya? Betul. Gimana nih kembali lagi di Jakarta dan kembali harus mendorong seru banget karena kan dari dulu nggak pernah hilang ya, maksudnya aku emang passionnya di bidang sustainability, karir aku juga di sustainability. Kemarin pada saat aku terjun mencaleg juga banyak isu-isu sustainability dan green jobs dan ecopreneurship yang aku angkat. Jadi sepertinya visinya atau topiknya tetap sama, cuma lagi pakai topi yang berbeda aja. Cuma ya itu semua ya menambah kekayaan pengalaman.
I see. Gitu. Tadi Mbak Yana ya, Iya. sempat nyinggung tentang selama karirnya ini bergerak di isu sustainability. Betul. Boleh cerita sedikit pertama kali dengar atau mengenal konsep sustainability itu tahun berapa ya kira-kira? Jadi aku pas pertama masuk di perusahaanku sebelumnya, namanya April, itu dicemplungin aja di sustainability. Padahal aku tuh kayak zero clue apa sih sustainability, dan background aku juga bukan sustainability gitu. Tadinya kayak oh itu kayak yang kayak pecinta lingkungan gitu. Oh, lingkungan doang gitu Lingkungan ya? doang, kayak oh itu yang kayak ini ya, yang ahli lingkungan gitu. Si paling lingkungan. Si paling lingkungan. Terus aku ingat banget nanya bos aku pada saat itu, beliau tuh head of sustainability. Terus aku sampai tanya, Bu, bukan beliau perempuan kan, ini kalau mau belajar sustainability tuh bacanya apa ya? Kayak dari mana ya? Terus lihatnya company apa ya yang kalau aku mau research mengenai sustainability. Terus dia bilang kayak wah banyak banget. Dan tapi sayangnya memang mostly itu perusahaan luar negeri gitu. Jadi pas aku lihat, iya ya lebih banyak perusahaan luar negeri yang kita jadikan referensi. Tapi setelah itu semakin paham, oh ternyata sustainability itu esensinya ini. Tapi kita sebagai perusahaan yang aktif di Indonesia, ya punya tanggung jawab untuk ngelakuin itu dengan konteks yang sesuai ya dengan masyarakat kita, lingkungan kita gitu. Jadi itu sih aku merasa bersyukur banget punya pengalaman yang langsung dicemplungin walaupun benar-benar nggak tahu itu apa gitu. Berarti itu banyak referensinya dari luar justru ya, justru Bener. gimana caranya Mbak Yana waktu itu menurunkan ke konteks di Indonesia. Iya. Nah perbandingan kalau nggak salah tadi 2015 berarti ya waktu itu ya? 2015 betul. 15 iya. berarti sekarang udah 5 tambah 4 9 tahun yang Iya, lalu. iya. Hingga sekarang ada perbedaan nggak sih perkembangan dunia sustainability di Indonesia dari awal 2015 itu? Kalau menurut aku sih semakin ini ya, kayak semakin populer gitu. Yang aku Oke, ngerasain tuh isu ini jadi semakin tidak asing. Mungkin pas pertama aku mulai yang tahu lebih sedikit. Sekarang kayaknya isu green economy, sustainability, corporate sustainability itu udah menjadi sangat populer ya. Apalagi di kalangan anak-anak muda gitu. Dan mungkin dengan adanya keterbukaan informasi dari teknologi, kita lihat di sosmed apa cancel culture, you know that kind of stuff, itu kan akhirnya sekarang orang jadi lebih melek gitu. Melek, dan I think it's a good thing. Dan menurut aku semakin banyak kita punya pertanyaan aktif langsung di bidangnya, terus juga melihat bagaimana konteks itu bisa sesuai dengan daerah kita. Dalam hal ini misalnya di Indonesia gitu, menurut aku semakin bagus karena sustainability itu nggak ada pakemnya gitu. Oh yang bener kayak gini, menurut aku nggak. Semuanya harus disesuaikan dengan konteks. Itu berarti kalau misalnya dari 2015 cuman kayak lingkungan banget nih. Asli. Padahal sebenarnya kan aspeknya nggak cuma. Padahal nggak cuma itu. Ternyata aku kayak pas belajar kayak, oh ternyata ini tuh maksudnya sustainability as in keberlanjutan. Yang adalah lingkungan is one thing. Karena apa? Karena ya lingkungan itu kan ya suatu hari habis ya kalau dipergunakan terus gitu. Jadi itu ada limitnya. Sehingga bagaimana dengan resource yang makin limited ini kita bisa terus berlangsung. Tapi kan nggak cuma lingkungan kan Mas? Boleh dijelasin ke Ecomed nggak? Betul banget, teman-teman yang masih merasa seperti aku dulu dikirain sustainability itu si paling lingkungan, ternyata bukan ya Mas Pandu. Ternyata ada juga elemen yang sangat penting, yaitu ya juga komunitas, masyarakat, dan manusianya. Karena bagaimana kita melakukan aktivitas apapun itu kalau nggak bisa selaras sama lingkungan, tapi juga ada orangnya nih gitu. Kita juga harus mikirin kepada manusianya seperti apa. Nah prinsip ini karena aku pendidikannya diambilnya tuh sustainability-nya dari perusahaan, jadi aku langsung kayak bagaimana bisa perusahaan berjalan sama lingkungan, juga sama masyarakat, manusia di sekitarnya, dan juga sama internal perusahaannya sendiri. Jadi aku tuh trainingnya tuh selalu corporate sustainability gitu Mas Pandu. Mungkin teman-teman yang karirnya atau interestnya dimulai dari different parts of sustainability, different industry, punya pengalaman berbeda. Tapi karena aku backgroundnya awalnya corporate, jadi bener-bener langsung gimana nih kita bisa cuan tapi tetap kayak lingkungan dan manusianya juga dipikirin. Karena nggak ada artinya Mas kita cuan-cuan doang kalau lingkungannya rusak, orangnya nggak pada senang, nggak pada sehat,
ya nggak pada sejahtera, nggak jalan. Gitu. Gitu. Jadi thank you banget Mbak Yana udah bantu di share ya ke teman-teman. Kalau misalnya di sustainability berarti ada 3 pilar utama ya. People, tadi masyarakat, profit, ekonominya, dan juga planet, jadi lingkungannya. Bahkan sekarang belakangan ada 2P lagi ya Mbak ya. Peace and partnership, jadi 5P. Jadi kalau nggak berdamai dengan masyarakat sekitar juga bisnisnya nggak akan jalan gitu ya Mbak ya. Betul banget. I see. Jadi kalau tadi sebagai SVP Sustainability, kalau teman-teman Ecomed ini nanya, emang orang sustainability di corporate ngapain sih Mbak daily-nya gitu? Apakah sama dengan karyawan gini-gini lainnya? aja kita podcast kerjaannya. Tiap hari ini kayak gini. Enggak lah. Jadi sustainability sebenarnya pekerjaannya juga aku sih sangat seneng ya, karena gimana ya, ini tuh satu departemen yang harus banyak kolaborasi. Jadi sebenarnya mungkin ini unpopular opinion, tapi perusahaan yang udah paling advance justru nggak punya sustainability menurut aku Mas. Karena mestinya sustainability itu udah mendarah daging di setiap departemen atau di setiap orang di dalam perusahaan itu. Jadi ada perusahaan yang bahkan aku tahu ini perusahaan luar yang semakin lama nih sustainability teamnya semakin mengecil, dan bahkan visi mereka untuk meniadakan sustainability department dengan harapan sustainability itu udah harusnya menjadi darah daging perusahaan ini. Setiap orang udah harus punya mindset seperti itu gitu. Jadi semua karyawannya mau logistik sales, karena nanti mungkin kita bisa bahas nanti ya, tapi kayak ini juga going back to your question, kenapa aku happy banget hari-hari sebagai sustainability professional itu kita dipaksa untuk bisa kolaborasi, karena tema sustainability itu masuk ke semua bidang. Tadi Mas Pandu bilang logistik sangat nyambung sama logistik, keuangan sangat nyambung, bisnis strategi sangat nyambung, marketing sangat nyambung. Jadi justru sustainability itu bukan menjadi kayak apa ya, bukan yang ngajarin loh. Ini kadang konsepnya juga dikira kayak ini si paling dakwah lingkungan nih, gitu, si paling dakwah, si paling sustainability. Tapi sebenarnya gimana kita bisa kolaborasi sama-sama, karena konten daripada bidangnya kan yang paling tahu teman-teman yang udah ahli di bidang itu. Fungsi sustainability itu untuk kayak misalnya nih Mas Pandu bidang keuangan nih. Guys, kan kalian lagi bantu perusahaan nyari duit nih, pendanaan. Boleh nggak dipikirin juga aspek ininya? Jadi fungsi sustainability itu mungkin nyolek-nyolek teman-teman gitu, Mas Pandu. Nyolek kayak, boleh nggak kalian juga mikirin tentang ininya? Itu tugas yang berat sebenarnya. Basisnya sih udah ada kuat banget lah gitu, tapi kita tuh tinggal kayak boleh nggak tambah dikit lagi gitu. Mulai dari sekarang masuk nih. Iya, gitu, mulai gitu tambah gitu. Jadi itu sih yang hari-hari jadinya enaknya nggak bosan Mas, karena bisa ngobrol sama siapa aja. I see. Nah kalau ngomongin tadi sustainability sebenarnya kan ada banyak bagian ya. Tadi people, profit, planet, tapi memang landasan awalnya biasanya orang mengenalnya dari isu lingkungannya gitu. Betul. Kalau as a person, tadi as a professional gitu ya, SVP Sustainability TPS Energi Utama, tapi as a person, Mbak Yana punya concern atau keresahan sendiri nggak di isu lingkungan di Indonesia, di Jakarta? Iya, karena aku warga Jakarta, jadi lately lagi paling concern sebenarnya sama isu kualitas udara ya. Kualitas udara. Nggak tahu nih hari ini kita nomor 1 lagi nggak di dunia untuk kualitas udara terburuk. Kemarin aku posting juga, boleh nggak medali emasnya nggak untuk polusi? Iya, kita podium utama terus. Kita podium utama terus, tolong dibantu teman-teman. Jadi aku kalau personally paling concern saat ini lagi isu kualitas udara sama sampah gitu. Dan alhamdulillah ini rezeki anak soleh kayaknya dapat tempat kerja yang juga lagi sangat fokus sama isu udara tercermin dalam akhirnya kita bikin lini usaha motor listrik. Itu salah satu bentuk kita ambil bagian ya untuk kualitas udara, sama juga pengelolaan sampah gitu. Jadi ya itu sih aku lagi concern sama itu personally gitu. Jadi di dua isu itu, dan thank God Mbak Yana diakomodir ya oleh perusahaan yang sekarang perusahaan juga tadi bikin motor listrik. Iya, bukan diakomodir ya Pak. Aku bukan pemilik perusahaan ini. Memang perusahaannya sudah memiliki visi itu untuk transisi kepada green economy. Dan ini juga yang menurut aku kalau kita lagi ngomongin corporate sustainability ya, leadership
buy-in atau political willingness dari leadership itu menjadi isu utama. Dan mungkin faktor yang paling penting. Kemarin kita ketemu ya di acara Kata Data Safe. Terus kan ditampilkan di screen waktu itu kayak di sesinya Bank Mandiri. Pokoknya dibilang apa sih yang membuat sebuah company itu mengambil prinsip sustainability. Ternyata yang paling tinggi ini di Southeast Asia itu adalah kayak willingness, management decision untuk melakukan itu. Decision makernya. Decision maker. Nah jadi kembali lagi kayak di TBS, memang para leadership juga merasa udah nggak bisa nih kita kalau nggak ikut ambil bagian dalam bisnis masa depan. Bisnis masa depan tuh ya bisnis yang sustainable ini yang bisa ikut liatin juga aspek lingkungannya apa. Karena lingkungannya semakin lama kalau nggak diurusin semakin sakit. Iya. Kalau lingkungannya sakit, gimana kita juga mau make money, gimana juga mau masyarakatnya bisa sejahtera. Jadi ya akhirnya kita harus bisa melihat opportunity itu. I see. Sudah mulai nyenggol ke pertanyaan ini sebenarnya, Mbak Yana. Udah mulai mengalir ke pertanyaan berikutnya. Mengalir ke pernyataan berikutnya. Nih karena tadi udah ngomongin tentang visinya TBS ya dan willingness leadershipnya untuk di sustainability ini mulai adanya green transition ya. Benar. Untuk menuju ke green economy. Kalau melihat perjalanannya sekarang, gimana pendapatnya Mbak Yana? Apakah ini bisa sebenarnya nanti suatu ketika Indonesia ini bisa toward green economy gitu? Apa ini cuman sebenarnya keniscayaan yang akan sulit nih untuk terjadi gitu? Menurut aku bisa ya. Kita harus optimis. Teman-teman yang pesimis, penonton Ecopod apa tadi sebetulnya? Ecomate. Mohon kita positive thinking bahwa kita bisa loh mencapai green economy gitu dengan cara yang sesuai dengan konteks kita gitu. Dan semua tuh punya peran. Perusahaan seperti TBS punya peran, Mas Pandu luar biasa dan teman-teman membuat ekosistem punya peran, Ecomate dengan expertise-nya dan kegiatannya masing-masing punya peran. Jadi menurut aku bisa, tapi harus ada pemahaman bahwa ya sustainability itu bukan cuma si paling dakwah lingkungan ya guys, tapi justru kan artinya tuh sustainability keberlanjutan. Gimana bisa terus berlanjut nih, jangan sampai nanti kita udah nggak ada, anak cucu kita nggak bisa nikmatin. Kan itu kan intinya kan Mas. Jadi aku rasa bisa, dan TBS itu punya journey yang cukup menarik karena dimulai dari perusahaan yang memiliki batu bara, kita juga punya PLTU, tapi kita melihat ke depannya ini ya kita punya komitmen untuk bisa ikut ambil bagian dalam green economy supaya growth kita juga bisa sustainable. Gitu. Boleh diceritain Mbak inisiatifnya TBS yang ke arah? Aku tunjukin asik banget, gak usah banyak ngomong nih, kita tunjukin kaos kita namanya TBS 2030. Jadi kita bikin ini bisnis vision gitu ya, bahwa kita punya goal di tahun 2030, salah satunya kita ingin menjadi perusahaan yang carbon neutral dan juga bisa empowering people sekitar kita dan juga menjadi trusted partner buat para mitra-mitra kita. Jadi ini makanya konsepnya kan ESG ya, environment, social governance, gimana perusahaan bisa thrive dalam setiap pilar itu. Nah jadi salah satu upaya kita melakukan itu adalah dengan masuk ke dalam bisnis-bisnis yang lebih green seperti tadi motor listrik, terus renewable energy, lalu juga pengolahan sampah gitu. Ini isu-isu yang sangat kritikal untuk lingkungan. Tapi yang paling penting guys, TBS ini juga harus cuan loh. Jadi teman-teman ya, ini perusahaan yang memang siapapun teman-teman yang lagi merintis usaha, sedang memimpin perusahaan, sedang bekerja, namanya perusahaan itu memang harus make money. Cuma pertanyaannya, make money yang seperti apa sih gitu, yang bisa sustainable. Nah jadi ini salah satu mimpi TBS lah, supaya TBS 2030 ini bisa tercapai gitu. Jadi dari inisiatif tadi semoga di tahun 2030 carbon neutral ya. Bisa carbon neutral insya Allah. Mau dibantu Mas Pandu. Ada apa-apa kita kejar nih. Waduh, 2030. Nah tapi menarik tadi Mas Pandu bilang kalau ada apa-apa kita kejar. Kita menurut aku ini isu yang sangat penting nih di sustainability Mas. Mungkin nanti Mas Pandu juga ingin nanya ini nih, tapi kadang orang juga bilang, oh itu tuh kayak greenwashing ya Mbak. Atau bahkan ada yang ngira,
sustainability, jangan sedih ya, aku banyak banget yang misalnya kayak dengar aku kerja sustainability, itu PR ya, kayak aku menangis, tolong. Banyak yang mikir gitu, tapi mungkin nggak bisa disalahkan karena dikira sustainability itu cuma kayak koar-koar tentang kemasan, gitu. Elit isunya, dan kayak out of touch gitu ya, Mas. Terus kayak ini lingkungan apa sih, kayak nggak jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menjadi penting karena membuat perusahaan seperti TBS, dan saya rasa semua perusahaan yang memiliki komitmen sustainability, yang paling penting itu gimana kita tuh transparan terhadap journey kita gitu, Mas. Jadi kayak TBS 2030 itu kita punya set of commitments, dan kita laporin setiap tahunnya secara publik gitu, apa sih yang pencapaian yang kita lakukan, atau bahkan kita tidak mencapai itu, we have to tell it, karena ya itu justru menarik buat jadi semacam kita sharing pengalaman lah istilahnya gitu, bahwa hey guys, ini journey ini tidak mudah gitu, dan apapun itu kita punya komitmen untuk tetap transparan terhadap sustainability journey kita, supaya apa, Mas, supaya nggak dikira lo cuma keluar-keluar doang gitu, cop-cop doang gitu. Misalnya mungkin Mas Pandu nanti kita 3 tahun lagi atau di 2030 nih mungkin Ecomate, Ecopot pendengarnya udah ratusan juta orang, miliar. Mungkin kita bisa duduk lagi di sini ya, nanti bisa tanya lagi nih, cek gimana nih ya TBS. Mbak Yana, kita rewind episode pertama waktu itu. Asik. Udah berapa tuh pendengarnya, Mas? Mas Pandu rambutnya mungkin udah putih ya? Iya, udah putih tapi tetap gondrong ya. Iya, jadi itu penting banget Mas Pandu tadi bilang, aku cecer ya, itu pertanyaan yang pas banget, karena yang kita paling gak kepingin di dunia sustainability itu ini jadi kayak ngomong-ngomong doang sih gitu, kayak orang juga ngerasa aduh lo tuh bohong ya gitu, atau ini cuma PR, atau ini communications. Padahal itu ada tadi ya, transparansi di situ ya. Silakan dicek, itu dilaporkan juga. Betul, dicek. Dan yang paling penting juga semua orang punya sustainability komitmen dan journey yang beda-beda, Mas. Aku nggak bisa bilang kayak Mas Pandu kok sustainability komitmennya gitu doang, kok ekosistem itu aja, TBS dong kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus kayak semua perusahaan, organisasi, orang memiliki sustainability journey, komitmen beda-beda. Yang paling penting kita tahu cara ngukur progresnya gimana, terus kita juga transparan terhadap progresnya gitu, karena kalau kita semakin gak gitu, semakin nanti bidang ini dinyinyirin juga, Mas. Ini sih ngemeng-ngemeng doang, nggak mau gitu, nggak mau dengerin gitu kan. Akhirnya niat baik awalnya ada this entire konsep sustainability kan sebenarnya bukan buat effort, itu. Ya, effortnya kan buat kita sama-sama coba see things on a different perspective gitu. Jangan sampai itu jadi kayak malah counterproductive gitu. Jadi aku dapatnya ada 3 poin tuh. Measurable ya, bisa diukur, transparansi, terbuka, dan accountable ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, itu yang aku rasa setiap perusahaan atau apapun itu dalam memiliki sustainability komitmen juga bisa seperti itu. Mau seberapa kecil ataupun besar komitmen itu. Gitu. I see. Nah tadi sebenarnya pertanyaanku udah diborong. Cenayang ternyata Mbak Yana. Paling aku masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi untuk ke arah tadi green economy. Yang Mbak Yana lihat sekarang ini di landscape sustainability di Indonesia ini, ada gap di mana sih sebenarnya, atau siapa sih sebenarnya yang harus ngedrive inisiatif ini? Apakah government harus di depan, corporate di belakang, atau kayak gimana sebenarnya gapnya di mana? Sebenarnya kalau siapa, menurut aku kayak tadi ya Mas, semua punya tanggung jawab, cuma peranannya beda-beda. Gapsnya itu menurut aku ada kecenderungan atau tren yang tadi ya kayak aku bilang ya, sustainability itu nanti jadi terlalu kayak isu elit gitu. Seakan-akan ini ngomongin apa sih, nggak membumi banget sih. Makanya datang ke Langkah Membumi, guys. Thank you banget loh Mbak ya. Gila, keren banget ya sih. Keren banget bisa masuk gitu. Nah, gimana cara membumi? Padahal kan kayak ini isu lingkungan tuh isu sampah, isu udara. Kayak ini tuh isu-isu yang sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pangan, pakaian, kesejahteraan
manusia. Itu kan bagian dari sustainability. Jadi jangan sampai aku merasa tuh kesini nih semakin mungkin ya orang punya ekspektasi beda-beda terhadap sustainability, tapi jadi kayak kita tuh lupa sama esensinya tuh sebenarnya ini isu-isu nyata di lapangan. Dan sehingga menurut aku gerakan kayak Langkah Membumi, aku suka banget by the way namanya, itu bagus banget karena membuat kita jadi kembali ke basic. Kayak look around you, kayak lihat aja di daerah kita sendiri apa sih isunya. Mungkin di daerah kalian itu sampah, mungkin di tempat lain itu air, mungkin itu it could be a lot of things. Bisa juga kayak keanekaragaman hayati gitu, atau biodiversity laut. Jadi itu semua tergantung di tempat kita tuh seperti apa, sehingga kita nggak boleh lupa dengan esensinya itu apa. Dan gaps ini sebenarnya bisa dimitigasi dengan adanya pemerintah, tentu sangat penting karena pemerintah kan yang ngeset, yang bikin aturan nih Mas ya. Kayak kita mau main bola nih udah ada dulu nih peraturan permainannya seperti ini, sehingga teman-teman atau perusahaan seperti TBS atau gerakan yang dilakukan seperti Mas Pandu itu bisa ngejalaninnya dengan baik karena aturannya udah jelas gitu. Jadi semakin banyak menurut aku gerakan atau bahkan ruang diskusi yang dilakukan seperti EcoPod ini di tingkat masyarakat, itu bisa even better, sehingga kita nggak langsung lihat sustainability ini di atas banget apa toh gitu, masih jauh banget apa sih gitu kan kita pangan apa toh wis zone keluar gitu kita. Ini kayak jadi kita jangan lupa sebenarnya ini isu-isu basic yang sangat penting, cuma mungkin keren aja bahasanya sustainability gitu, padahal maksudnya biar anak cucumu juga bisa nikmatin, mungkin artinya sebenarnya itu ya Mas gitu. I see. Thank you banget loh, ini diambil silver liningnya ya dari konsep yang cukup di atas sampai melangkah membumikan. Iya. Jangan lupa tanggal 2 dan 3 November di Spark. Oke. Iklan dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan penting ternyata sudah terjawab dengan baik oleh gitu. Kurang menantang ya. Enggak dong. Kita ada beberapa pertanyaan dari sosial media, Mbak Yana. Tapi sebelum ke sana, ini ada ini nih awal mula nge-trigger kenapa ada EcoPod pertama ini Mbak Yana. Sebenarnya karena saya waktu itu bikin Instastory, terus nanyain sebagai social enterprise atau ecopreneur, itu selain ngomongin sosial, lingkungan, itu harus memperhatikan apa sih? Mbak Yana langsung komen di Instagram tuh, politik, tanda seru gitu. Boleh diceritakan kenapa kita harus sih. Itu kayak langsung aja respon. Ini waktu itu pertanyaannya lagi tengah-tengah nyalek kali ya Mas ya. Lagi langsung jawab, harus peduli isu apa? Politik gitu. Sebenarnya maksudku adalah bahwa ya itu teman-teman yang misalnya lagi pertanyaan waktu itu ecopreneurs ya Mas ya, apa sih harus merhatiin isu apa? Nah kenapa perhatiin isu politik? Maksud aku karena itu mempengaruhi kebijakan, dan kebijakan seperti aku bilang tadi itu adalah yang set the rule of the game gitu. Jadi kita harus tahu nanti kebijakannya seperti apa, karena itu efeknya ke bawah akan mempengaruhi kita sehari-hari nih dalam kegiatan kita, dalam melaksanakan kegiatan usaha kita, dan juga ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan basic seperti isu-isu yang tadi kita bilang Mas, dari sampah lah, udara lah, pangan lah, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman EcoMate ya, aku pasti teman-teman EcoMate nih si paling udah open minded, dan isunya pasti nggak cuma tentang lingkungan doang ya kan, pasti juga sangat sudah open sama isu politik dan lain-lain, dan itu sangat penting karena itu set the tone, dan kita itu menciptakan regulasi yang membantu kita dalam melaksanakan kegiatan kita. Karena jangan jadi malah jadi apatis ya. Padahal yang ngerti teman-teman EcoMate tapi kayak nggak mau ngomongin politik. Nggak mau gitu. Bukan maksudnya kayak kita berdebat kayak lo suka ini suka bukan. Tapi lebih arah kita jadi tahu, kalau kita paham itu kita jadi tahu arahnya nanti kemana, sehingga kebijakannya seperti apa. Dan itu kita mau dorong ini penting. Kemana, gitu. Benar banget. Mau dorong isu apapun deh gitu. Itu kan harus dimulai dari regulasi ya Mas. Gitu. Kita pun perusahaan sebesar ini juga sangat melihat nih bagaimana regulasinya, karena itu juga yang membantu kita mendorong inilah ya kegiatan kita gitu. Mesti bareng-bareng ya untuk dorong ke government juga ya, ke politiknya. Oke. Kita menuju ke sosial media ekosistem. Jadi kita sempat bikin poster, terus ada yang komen di situ. Ini ada yang pertama langsung technical. Waduh.
@imampesu11 nih. Izin bertanya Mbak, metodologi dalam mengukur social impact biasanya pakai apa? Wah, Mas Imam, ini pertanyaan sulit sekali karena aku pun juga lagi ngomongin ini dengan teman-teman aku di TBS ya. Gimana sih caranya mengukur social impact? Jujur susah banget. Nggak tahu juga ngukurnya pakai apa. There are several ways, tapi memang nggak ada pakeman yang paling tepat gitu ya Mas. Karena social impact itu nggak bisa diukur ya Mas Pandu. Misalnya kita ngomongin pendidikan deh gitu, itu kan kita misalnya melakukan pelatihan terhadap murid atau bahkan gurunya, ukurnya piye, ya kan? Itu nggak se-straightforward kalau kita misalnya keuangan gitu ya, kelihatan ininya naik nih angkanya, tapi memang banyak cara untuk mengukur. Ada yang kayak metodologi social return on investment, SROI, itu SROI, juga ada apa namanya SROI, ada spesifik lah ya cara-caranya, mungkin bisa dicari di internet gitu ya, banyak mekanisme atau cara untuk mengukur itu. Banyak juga secara kualitatif dalam artian misalnya bisa dilakukan wawancara pre dan post test. Jadi sebelum melakukan intervensi sama sesudah seperti apa, karena memang impact ini kadang ya kita nggak bisa dikuantifikasi terlalu ini ya Mas ya, terlalu eksak banget ya, terlalu eksak gitu. Coba mungkin bisa tetap dicari indikator-indikator yang bisa menunjukkan secara kuantitatif. Misalnya melakukan kegiatan restorasi lahan, ya mungkin bisa diukur hektarannya ya Mas, atau kayak bibitnya atau mau membantu petani dalam akses apa, mungkin bisa diukur nanti hasil dari pertaniannya apakah meningkat, ya mungkin hal-hal seperti itu. Tapi nggak ada satu paten sih. Mas Imam Pesu kalau udah tahu jawabannya mungkin bisa hubungin aku ya, karena aku juga lagi mencari tahu. Jadi so far masih kayak mix ya, jadi masih mix antara kualitatif dan kuantitatif. I see. Thank you. Pertanyaan pertama, kita move ke yang kedua, kayak in English nih. Sporalski Sarah. Question. Oke, angkat tangan gitu. What are the biggest challenges Indonesia faces in transitioning to a green economy, and what are the most promising green technologies being developed to address these challenges? What are the biggest challenges? Biggest challenge sama semuanya challenging ya. The biggest challenge-nya apa ya to a green economy? Mungkin aku bisa mulai dari paling basic. Maybe it's awareness. Awareness, oke. Mungkin bahkan green economy yang memahami konsep itu, atau setelah paham tapi bahkan nggak mempercayai bisanya terjadi green economy. Jadi awareness itu menjadi isu yang sangat penting, karena mungkin masih pada ngelihat, oh kalau green maka tidak bisa cuan, dan sebaliknya kalau cuan maka harus tidak green. Ya itu kan sebuah konsep yang menurut aku malah bikin challenging untuk kita semua bertransisi gitu ya Mas. Jadi mungkin awareness raising itu yang aku rasa sih paling challenging gitu. Karena company pun pasti ujung-ujungnya ke customer ya. Pasti customer. Kalau government ke public gitu. Ke public. Semuanya itu ada di individual masing-masing. Jadi awareness jadi penting ya. Awareness jadi penting banget, dan juga ya itu gimana sih kita percaya dulu bahwa sebenarnya green itu sebenarnya bisa menguntungkan gitu. Bisa cuan juga. Bisa gitu cuan juga. Ini ya. harusnya dapat di semua orang sehingga semuanya bisa ngadopsi bareng-bareng ya. Benar. Kita ke pertanyaan ketiga dari @doa_mamas club. Doa mama ini. Banyak yang agak skeptis dengan konsep ekonomi hijau karena menganggap ekonomi dan lingkungan adalah hal yang bertentangan satu sama lain. Kira-kira konsep ekonomi hijau sendiri apa sih? Apakah memang bisa menjadi win-win solution untuk lingkungan dan ekonomi? Kalau bisa di Indonesia sendiri implementasinya seperti apa? Maaf kepo. Waduh, tapi doa mama, mohon minta doanya juga untuk kita semua. Tapi nah ini malah exactly yang kita tadi jawab sebelumnya ya. Apa sih challenge terbesar? Ternyata challenge terbesar kan menurut aku awareness. Terus si doa mama ini bilang agak skeptis nih dengan konsep ekonomi hijau. I see. Karena menganggap ekonomi lingkungan adalah hal yang bertentangan, ya kan? Sama banget yang kayak kita bilang. Jadi dari segi awareness aja mungkin banyak yang merasa ekonomi hijau itu
tidak mungkin, itu dua hal yang kayak bertentangan gitu. Tapi doa mama, insya Allah dengan doa Anda kita bisa meyakinkan bahwa ekonomi dan hijau itu bisa bersama-sama. Dan apa sih yang bisa menjadi win-win solution untuk lingkungan dan ekonomi. Ya paling gampang contohnya mungkin hal yang seperti dilakukan TBS. TBS ini perusahaan yang harus make money, harus cuan. Ingat ya, harus cuan. Kalau nggak aku digaji dari mana, Mas Pandu? Betul, makan dari mana ya? Makan dari mana? Harus cuan, tapi cuannya dengan cara seperti apa? Jadi hal simpel, kenapa sih kita masuk ke sampah misalnya? Siapa sih, tempat mana sih Mas yang nggak ada sampahnya? Yes, sampah tuh isu yang bahkan juga menjadi krisis di Indonesia sekarang. Kalau nggak salah datanya ada 13 juta sampah baru yang di tahun 2023 aja. Dan aku baca kalau nggak salah totalnya itu ada 150 juta ton. Jadi tadi 13 juta ton. 150 juta ton sampah yang belum bisa dikelola. 150 juta ton tuh aku juga nggak tahu ngebayangin 150 juta ton seberapa sih gitu. Mungkin setinggi gedung ini pun mungkin nggak lebih besar dari itu. Jadi gimana caranya kita bisa cuan juga tapi bisa solving isu-isu lingkungan seperti sampah. Ya kayak TBS kita akhirnya melakukan waste management gitu Mas. Waste management gimana sih sampah itu bisa dikelola sehingga nanti bisa menghasilkan hal lain yang juga bisa produktif gitu, bisa dibuat hal lainnya gitu. Jadi sehingga sampah tuh nggak cuma numpuk atau bahkan cuma dibakar yang efek udara dan lain-lainnya juga nggak bagus, tapi bisa dikaryakan untuk something else. Nah itu bisa malah ngebuat cuan gitu. Atau kayak ya saya motor listrik. Ya mungkin masih banyak yang bilang oh motor listrik tapi kan juga apa namanya itu dibuatnya masih tetap listriknya dari batu bara dan lain-lain. Ya kita harus mulai somewhere lah Besti ya, jangan marah-marah terus nih Besti, para Ecomed ya. Semoga ini teman-teman juga tetap positif. Setidaknya mungkin peralihan ke kendaraan listrik mungkin tidak solve everything, tapi mungkin bisa mengurangi adanya polusi udara, misalnya menurunkan emisi di jalanan gitu. Jadi ada hal seperti itu dan ini juga make sense secara bisnis gitu. Dan pasti banyak teman-teman yang ada di dalam lingkungan ekosistem Ecomed pasti punya banyak banget ide-ide brilian yang bisa dilihat nih dari lingkungannya sendiri, yang masalah lingkungan itu bisa berubah menjadi cuan gitu. Cocok nih, ekosistem biasa pakai terms ecopreneurs, jadi membuat solusi lingkungan ini menjadi cuan. Jadi cuan, harus cuan, kalau nggak sustainable Mas. Nah sustainable, ya kan? Sustainability kan tadi ada cuannya juga. Iya harus ada cuannya. Oke. Sebelum kita udah ada di penghujung. Oke, nggak terasa nih. Nggak terasa ya, ngobrol jadi ngalor ngidul sampai akhirnya seru. Kita sampai di titik ini. Tapi aku sebelum ke bagian akhir aku ada jawab cepat. Oh my god, takut. Gak boleh lama, kalau lama-lama dihukum. Aduh, oke. Jadi langsung dipilih ya Mbak. Tahu kan cara mainnya, langsung dijawab cepat aja ya. Siap. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Nggak diaduk. Oke. Nggak ada cara lain guys, nggak usah diaduk ya. Nggak diaduk. Untuk itu kita tidak sejalan. Aduh, sorry banget nih, kita beda faksi kita. Beda faksi untuk di perbuburan. Indomie goreng atau Indomie rebus? Aduh, rebus. Iya, rebus kayaknya enak kayak. Apalagi kalau hujan-hujan. Kalau hujan-hujan. Pakai cabai gitu ya. Pakai cabai rawit. Asik. MRT atau motor listrik? MRT deh. MRT ya? Kan muat lebih banyak mungkin ya? Iya, terus kayak jalurnya deket rumahku. Sejalur apalagi. Jadi sejalur. Oke. People, profit, planet? Satu. Pilih yang mana? Oh no. People dulu. I see. Ya. Renewable energy atau energy efficiency? Aduh, lama banget, gimana dong? Bingung. Mungkin renewable energy deh. Renewable energy ya. Oke. Bisnis memperhatikan lingkungan atau aktivis lingkungan memperhatikan bisnis? Aktivis lingkungan memperhatikan bisnis. Karena bisnis yang memperhatikan lingkungan pasti deep down itu ada jiwa aktivismenya. I see, ada corporate activism. Activism. Jadi aktivis lingkungan juga harus mulai memperhatikan bisnis. Betul. I see. Ini agak bias karena aku tahu Mbak Yana juga sering ke Solo. SCBD atau Solo? Solo deh. Oh gitu. Solo enak. Iya, daripada SCBD. Makanannya juga enak, murah. Oh, lebih murah. SCBD makanannya mahal-mahal.
Korporat atau politikus? Waduh, dua-dua. Karena kita nggak bisa, kalau mau paham korporat harus paham politik, politik juga harus paham korporat. Sorry ini curang ya, tapi itu curang. adalah realita. Dan itu pertanyaan terakhir, jadi dibolehkan untuk menjawab Oke, siap. dua-duanya. Terima kasih banyak Mas Pandu, matur suwun. Mbak Yana, terima Sudah kasih. bisa Mungkin sebelum terakhir boleh disampaikan ke teman-teman EcoMate gitu ya, karena kita kan menuju ke Langkah Membumi Festival tanggal 2 dan 3 November nanti. Apa yang Mbak Yana mau sampaikan ke teman-teman menuju ke sana? Apakah harus melakukan aksi membumi seperti apa, atau kepercayaannya kepada green transition, green economy itu seperti apa? Silakan Mbak. Ya teman-teman EcoMate nomor 1 datang ya ke acara Langkah Membumi, dan semoga kita semua punya positivity bahwa kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang juga ramah lingkungan dan bisa melakukannya dengan hal-hal yang sangat dekat dengan isu-isu kita sehari-hari. Jadi jangan percaya bahwa sustainability hanya isu elit atau isu-isu yang bule-bule doang atau kebarat-baratan, tidak, karena isu lingkungan adalah isu kita semua gitu. Mungkin itu dari aku. Thank you Mbak Yana atas waktunya. Buat teman-teman, nantikan episode EcoPod berikutnya dalam rangka menuju Langkah Membumi Festival persembahan bibit tiket action dan juga ekosistem tanggal 2 dan 3 November di Senayan Park Jakarta. So jangan lupa, please subscribe, like, dan komen untuk episode selanjutnya kita mau bahas apa ya. So see you on November. Thank you. Dadah.